Bau disinfektan yang menyengat menusuk hidung, bercampur dengan aroma amis darah dan kelembapan dinding rumah sakit jiwa yang sudah berjamur. Di lantai dingin itu, tubuh kurus kering milik Lin Wen tergeletak tak berdaya. Tulang-tulangnya serasa remuk, bukan karena pukulan fisik hari ini, melainkan akumulasi penderitaan selama 3 tahun terakhir dikurung di tempat terkutuk ini. Pintu besi berkarat terbuka dengan suara decitan memilukan. Cahaya lampu lorong menyorot masuk, menampilkan siluet 2 orang yang sangat dikenal oleh wanita malang di lantai itu. Suara sepatu hak tinggi beradu dengan ubin terdengar bagai detak jam kematian. "Kakak, kau terlihat menyedihkan sekali." Suara itu terdengar manis, namun penuh racun. Lin Wei, adik tiri yang selama ini selalu memasang wajah malaikat di depan ayah mereka, kini berdiri angkuh dengan gaun sutra merah darah. Di sampingnya, Chan Yu, pria yang dulu berjanji sehidup semati dengan Lin Wen, hanya menatap dengan sorot mata jijik sambil menutup hidung menggunakan sapu tangan. Lin Wen mencoba menggerakkan bibirnya yang pecah-pecah. Tenggorokannya kering kerontang. "Kenapa?" desisnya lemah. "Aku sudah memberikan semuanya. Saham, posisi. Kenapa kalian masih?" Tawa renyah Lin Wei menggema di ruangan sempit itu. Wanita bergaun merah itu berjongkok, menjambak rambut kusut Lin Wen agar wajah mereka sejajar. "Karena kau masih bernapas, kakak tersayang, selama kau hidup, aku tidak akan pernah bisa tidur nyenyak menjadi Nyonya Chan yang sah." Chan Yu melangkah maju, melempar sebuah dokumen ke wajah mantan tunangannya itu. "Tanda tangani surat pengalihan aset pribadi ibumu. Setelah itu, kami akan membiarkanmu pergi dengan tenang." "Pergi ke neraka?" bisik Lin Wei di telinga kakaknya. Sama seperti ayah, mata Lin Wen membelalak seketika. Sisa-sisa tenaga terakhir dipaksa berkumpul. "Ayah meninggal karena serangan jantung." "Oh, polos sekali," ejek Chan Yu sambil menyalakan rokok, membiarkan asapnya mengepul di ruangan tanpa ventilasi itu. "Siapa yang menyuruh perawat mengganti obat jantung tua bangka itu dengan vitamin biasa? Serangan jantungnya memang asli, tapi pemicunya adalah kami yang memberitahunya bahwa putri kesayangannya ini sudah gila dan menjual tubuh di jalanan." Darah mendidih naik ke kepala Lin Wen. Amarah yang tak terbendung meledak dalam dada. Ayahnya tidak sekadar sakit. Pria tua yang penuh kasih itu dibunuh. Dibunuh oleh ular yang mereka pelihara sendiri di dalam rumah. "Kalian, iblis!" Lin Wen meraung, mencoba menerjang kaki Lin Wei. Namun, tubuh ringkih itu terlalu lemah. Dengan mudah, Chan Yu menendang rusuk Lin dan hingga wanita itu terpental menghantam dinding. Rasa sakit yang tajam menembus paru-paru. Pandangannya mulai kabur. Napasnya tersendat-sendat, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. "Sudahlah, sayang, dia sudah sekarat," ujar Lin Wei bosan. "Ayo pergi, biarkan dia membusuk bersama tikus-tikus di sini." Pintu besi kembali tertutup, kegelapan total menyelimuti. Dalam hembusan napas terakhirnya, air mata darah menetes dari sudut mata Lin Wen. "Tuhan, jika Engkau ada, jika keadilan itu nyata, jangan biarkan aku mati seperti ini. Berikan aku kesempatan. Satu kali saja, aku bersedia menukar jiwaku dengan iblis sekalipun untuk menyeret mereka ke neraka bersamaku." Dunia kemudian menjadi sunyi, gelap, hampa. Sentakan keras membuat tubuh itu terlonjak bangun. Napas terengah-engah memburu, keringat dingin membasahi punggung. Bukan lantai dingin, bukan bau obat-obatan busuk. Jari-jari gemetar meraba sprei sutra halus di bawahnya. Aroma lavender dari diffuser mahal tercium samar. Cahaya matahari pagi menembus tirai jendela besar, menyilaukan mata yang terbiasa dengan kegelapan penjara bawah tanah. Lin Wen menatap sekeliling dengan bingung. Ini adalah kamarnya di kediaman utama keluarga Lin. Kamar yang seharusnya sudah diubah menjadi gudang oleh ibu tirinya 3 tahun lalu. Tangannya menyambar ponsel di atas nakas. Layar menyala, menampilkan tanggal yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. 20 Agustus tahun 2023, 3 tahun lalu. Hari pertunangannya dengan Chan Yu. Gadis itu terhuyung menuju cermin besar di sudut kamar. Pantulan di sana menampilkan sosok wanita muda berusia 23 tahun. Kulitnya masih kencang dan bersinar. Matanya jernih tanpa bayang-bayang kegilaan. Rambut hitam panjangnya tergerai indah. Tidak ada bekas luka. Tidak ada keriput penderitaan.
Jari-jarinya menyentuh pipi yang terasa hangat di cermin. Nyata, rasa sakit di dadanya saat kematian tadi masih terasa samar. Menjadi pengingat bahwa semua itu bukan mimpi. Langit telah mendengar doanya. Waktu telah diputar ulang. Pintu kamar diketuk pelan. Nona muda, penata rias sudah datang. Acara pertunangan dimulai 3 jam lagi. Suara pelayan itu terdengar sopan. Namun Linan tahu, pelayan itu adalah mata-mata ibu tirinya. Sudut bibir sang pewaris grup Lin perlahan terangkat. Bukan senyum manis gadis polos yang dulu selalu menuruti perintah, melainkan seringai dingin yang bisa membekukan darah. Tatapan matanya berubah tajam, setajam belati yang siap menghunus. Lin Wen yang bodoh dan naif telah mati di rumah sakit jiwa itu. Yang berdiri di depan cermin kini adalah seorang pendendam yang kembali dari neraka. Biarkan dia masuk, jawab Lin Wen dengan suara tenang namun berwibawa. Tangannya mengepal erat hingga kuku menancap ke telapak tangan. Lin Wei, Chan Yu, nikmatilah tawa kalian hari ini. Karena mulai besok, aku yang akan tertawa di atas kehancuran kalian. Permainan baru saja dimulai. Ballroom Hotel Grand Imperial telah disulap menjadi lautan bunga lili putih dan kristal berkilauan. Para elit kota, kolega bisnis, hingga selebriti papan atas hadir dengan pakaian terbaik mereka. Memegang gelas sampainya sambil berbisik-bisik memuji keserasian pasangan yang akan bertunangan hari ini. Keluarga Lin dan keluarga Chan, dua raksasa bisnis yang akan bersatu melalui pernikahan. Di ruang tunggu VIP, Lin Wen duduk tegak di depan meja rias. Gaun pertunangan berwarna putih gading membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Namun, ada yang berbeda. Jika dulu sang pewaris memilih riasan no makeup look yang membuatnya terlihat rapuh dan polos, kali ini, wanita itu meminta lipstik merah marun dan eyeliner tajam yang menonjolkan aura dominan. Kakak, kau cantik sekali. Pintu terbuka, menampilkan sosok Lin Wei yang mengenakan gaun biru muda. Terlihat lugu dan tidak berbahaya. Sang adik tiri berlari kecil mendekat, memegang tangan Lin Wen dengan akrab. Kak Chan Yu pasti akan terpesona. Oh ya, minumlah ini dulu, supaya tidak gugup. Aku khusus membuatnya untukmu. Lin Wei menyodorkan segelas jus jeruk. Di kehidupan lalu, Lin Wen meminumnya tanpa curiga, yang kemudian membuatnya pusing dan muntah-muntah di atas panggung. Mempermalukan keluarga Lin, dan membuat para pemegang saham meragukan kesehatannya. Tangan lentik Lin Wen menerima gelas itu. Matanya menatap cairan oranye tersebut, lalu beralih menatap manik mata Lin Wei yang berbinar penuh harap-harapan agar kakaknya hancur. Terima kasih, Wei Wei, ucap Lin Wen lembut. Tapi aku sedang tidak ingin jus jeruk. Sayang sekali kalau dibuang. Tanpa peringatan, tangan Lin Wen bergerak cepat, menumpahkan isi gelas itu tepat ke atas gaun biru mahal milik adiknya. Ah, Lin Wei memekik, mundur teratur. Noda oranye besar kini mengotori bagian dada gaunnya yang indah. Kakak, apa yang kau lakukan? Ups, tanganku licin, jawab Lin Wen datar, tanpa sedikit pun nada penyesalan. Ia mengambil tisu, lalu bukannya membersihkan, malah menekan noda itu agar semakin meresap ke serat kain. Kau harus ganti baju. Wei Wei, tidak mungkin adik mempelai wanita tampil kotor seperti gelandangan. Kan? Wajah Lin Wei memerah menahan amarah. Tapi ia tidak bisa meledak di sini. Aku akan ganti baju. Wanita ular itu berbalik dan menghentakkan kaki keluar ruangan. Rencananya gagal total. 1 jam kemudian, acara puncak dimulai. Lampu sorot memusat ke tengah panggung. Chan Yu berdiri gagah dengan setelan jas hitam. Tersenyum lebar menyambut kedatangan tunangannya. Tepuk tangan membahana saat Lin Wen menuruni tangga utama. Langkahnya anggun. Dagunya terangkat tinggi, memancarkan karisma yang membuat tamu undangan terdiam kagum. Chan Yu mengulurkan tangan. Kau cantik sekali, sayang. Lin Wen menyambut tangan itu, tapi sentuhannya sedingin es. Kau juga terlihat sangat berbakat dalam berakting, Chan Yu. Pria itu mengerutkan kening, bingung dengan bisikan tajam tunangannya, namun tetap mempertahankan senyum palsu untuk kamera wartawan. Mereka berdiri berdampingan di depan layar raksasa LED. Hadirin sekalian, pembawa acara memulai dengan antusias. Sebelum tukar cincin, mari kita saksikan perjalanan cinta pasangan berbahagia ini
melalui sebuah video pendek. Lampu ruangan meredup. Semua mata tertuju ke layar besar di belakang panggung. Lin Wei yang sudah berganti pakaian kembali ke barisan depan. Tersenyum puas menunggu video romantis yang sudah disiapkannya video. Yang seharusnya berisi foto-foto masa kecil Lin Ran yang memalukan untuk sedikit merusak citra sang kakak. Layar menyala. Namun, bukan musik romantis yang terdengar. Suara desahan napas dan percakapan intim memenuhi ballroom yang sunyi senyap. Gambar di layar sangat jernih. Sebuah kamar hotel mewah. Dua sosok manusia sedang bergumul di atas ranjang. Wajah prianya terlihat jelas. Chan Yu. Dan wanitanya, bukan Lin Ran, melainkan Lin Wei. Chan Yu, kapan kau akan memutuskan wanita bodoh itu? Suara manja Lin Wei terdengar menggelegar dari speaker. Sabarlah, sayang. Begitu aku mendapatkan saham warisan ibunya, aku akan menendangnya ke jalanan. Aku hanya mencintaimu, jawab Chan Yu di video itu sambil mencium leher adik tiri tunangannya. Keheningan di ballroom pecah berkeping-keping. Gelas-gelas berjatuhan. Para tamu ternganga. Kilat kamera wartawan menyambar-nyambar gila-gilaan, seperti badai yang menghantam panggung. Wajah Chan Yu pucat pasi. Darah seolah terkuras habis dari tubuhnya. Ia menoleh kaku ke arah layar, lalu ke arah Lin Ran. Ini rekayasa. Seseorang meretasnya. Teriaknya panik. Lin Wei di barisan penonton membeku. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Ibu tiri Lin Ran mencoba menutupi wajah putrinya dengan selendang. Tapi kamera sudah membidik tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, hanya satu orang yang tetap tenang. Lin Ran mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang gemetar. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata histeris. Ia melangkah maju, berdiri sendirian di bawah sorot lampu, menatap Chan Yu dengan pandangan merendahkan seperti ratu menatap serangga. Keluarga Lin tidak memungut sampah. Suara Lin Ran bergema. Tegas dan dingin, menembus keriuhan. Pertunangan ini batal. Ia melepas cincin berlian di jarinya, cincin yang dibeli menggunakan uang perusahaan ayahnya, dan melemparnya tepat ke wajah Chan Yu. Logam keras itu menghantam tulang pipi sang pengkhianat, meninggalkan goresan merah. Bawa pergi barang rongsokan ini dari hadapanku. Perintah Lin Ran pada petugas keamanan. Tanpa menoleh lagi, sang pewaris berbalik dan melangkah pergi meninggalkan panggung. Diiringi oleh kekaguman dan ketakutan dari para tamu yang menyaksikan lahirnya seorang penguasa baru yang tanpa belas kasihan. Di sudut ruangan yang gelap, sepasang mata elang milik seorang pria misterius mengawasi kejadian itu dengan senyum tipis. Guyan, sang CEO saingan, mengangkat gelas wine-nya ke arah punggung Lin Ran yang menjauh. Menarik, gumamnya. Mawar itu akhirnya menumbuhkan durinya. Hujan deras mengguyur kota Shanghai malam itu. Seolah langit turut membersihkan sisa-sisa kepalsuan yang baru saja terbongkar di Hotel Grand Imperial. Di area parkir VIP yang remang-remang, sebuah sedan Maybach hitam mengkilap terparkir menyendiri. Mesinnya menderu halus membelah suara petir. Pintu kursi belakang mobil mewah itu terbuka sedikit. Asap rokok mengepul keluar, bercampur dengan udara dingin malam. Lin Ran tidak membuang waktu. Gaun putihnya kini basah di bagian bawah. Namun langkah kakinya tetap tegap. Wanita itu tahu, menghancurkan pertunangan hanyalah langkah awal. Tanpa dukungan kekuatan besar, keluarga tirinya akan dengan mudah membalikan keadaan besok pagi. Ayahnya masih koma, dan dewan direksi grup Lin didominasi oleh orang-orang ibu tirinya. Ia membutuhkan pedang. Dan pedang tertajam di kota ini, sedang duduk di dalam mobil itu. Nona Lin, seorang pengawal bertubuh kekar menghalangi jalannya. Tuan Gu tidak menerima tamu tak diundang. Katakan padanya. Lin Ran menatap kaca jendela mobil yang gelap gulita. Aku membawa kunci untuk proyek Teluk Barat yang akan dia perebutkan besok. Hening sejenak. Kaca jendela perlahan turun, menampilkan profil samping seorang pria dengan rahang tegas dan tatapan mata setajam elang. Guyan, pria yang dijuluki Raja Neraka di dunia bisnis. Di kehidupan sebelumnya, Lin Ran hanya pernah mendengar namanya sebagai musuh bebuyutan ayahnya. Sosok yang menghancurkan siapa saja yang menghalanginya. Masuk, perintah suara bariton itu. Singkat dan datar. Lin Ran masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma mas bercampur tembakau mahal. Ia duduk berhadapan dengan Guyan,
Tidak menunduk, tidak gemetar. Kau punya waktu 3 menit sebelum aku melemparmu keluar ke hujan. Ujar Guyan tanpa menoleh. Jarinya mengetuk-ngetuk sandaran tangan kulit. Grup Gu sedang mengincar lahan di Teluk Barat untuk pembangunan pelabuhan baru. Besok adalah batas akhir penawaran tertutup. Lin Ren memulai langsung ke inti. Semua analis memprediksi harga tanah itu 2 miliar yuan. Tapi aku tahu, di bawah tanah itu terdapat situs arkeologi yang belum terdaftar. Jika Tuan Gu membelinya, proyek akan mangkrak selama 10 tahun karena regulasi pemerintah. Guyan akhirnya menoleh. Tatapan matanya yang semula bosan kini berubah tajam, menyelidik setiap inci wajah wanita di hadapannya. Kau pikir aku akan percaya bualan seorang putri manja yang baru saja membuat drama di pesta pertunangannya sendiri? Kau bisa memeriksanya, tapi besok sudah terlambat. Tantang Lin Ren. Ia mengeluarkan sebuah flash disk dari tas kecilnya. Di sini ada data survei geologi yang disembunyikan oleh pesaingmu, Grup Han. Mereka sengaja menjebakmu agar membuang uang di tanah mati itu. Di kehidupan lalu, Guyan memang membeli tanah itu dan mengalami kerugian besar yang hampir meruntuhkan kerajaannya. Lin Wen mengingat berita itu dengan sangat jelas. Pria itu mengambil flash disk tersebut, menimang-nimangnya sejenak. Anggaplah informasimu benar. Apa yang kau inginkan? Uang, perlindungan dari mantan tunanganmu yang menyedihkan itu. Pernikahan. Satu kata itu membuat atmosfer di dalam mobil membeku. Supir di depan bahkan menahan napas. Guyan tertawa pelan. Suara tawa yang kering dan mengerikan. Kau baru saja lepas dari satu lubang buaya. Dan sekarang ingin masuk ke kandang makan? Nona Lin, aku bukan pahlawan dalam novel romantis. Aku tidak butuh pahlawan. Aku butuh sekutu. Potong Lin Wen cepat. Matanya berkilat penuh tekad. Posisi ayahku di grup Lin sedang digerogoti. Ibu tiriku menguasai 40% suara dewan. Jika aku kembali sendirian, aku akan dimakan hidup-hidup. Tapi jika aku kembali sebagai Nyonya Gu, mereka tidak akan berani menyentuhku. Wanita itu condong ke depan, menatap langsung ke dalam mata hitam legam Guyan. Sebagai gantinya, aku akan memberikanmu 15% saham grup Lin setelah aku berhasil mengambil alih perusahaan. Plus, aku tahu 3 proyek besar pemerintah yang akan diumumkan tahun depan. Aku bisa menjadi oracle-mu. Ruangan sempit itu dipenuhi ketegangan. 2 predator sedang saling mengukur kekuatan. Guyan melihat sesuatu yang berbeda pada wanita ini. Bukan keputusasaan, melainkan ambisi yang membara jenis api yang sama dengan yang ada di dalam dirinya. Menarik, gumam Guyan. Ia mendekatkan wajahnya hingga hidung mereka nyaris bersentuhan. Tapi menjadi istriku bukan tugas mudah. Musuhku banyak, dan mereka tidak segan membunuh. Kau yakin nyawamu cukup berharga untuk dipertaruhkan? Aku sudah pernah mati sekali, bisik Lin Wen. Kalimat yang terdengar ambigu bagi Guyan namun merupakan kebenaran mutlak baginya. Ketakutan adalah emosi yang sudah kutinggalkan di masa lalu. Guyan menyeringai. Sebuah seringai yang bisa membuat lutut wanita manapun lemas. Besok pagi jam ke-8. Biro Catatan Sipil. Jangan terlambat, istriku. Kediaman utama keluarga Lin tampak suram, seolah dinding-dinding marmernya menyerap aura negatif dari skandal yang baru saja meledak. Para pelayan berjalan menunduk, berbisik-bisik ketakutan. Saat Lin Ren melangkah masuk ke ruang tamu yang megah, keheningan mencekam menyambutnya. Di sofa utama, Liu Mei ibu tirinya sedang menangis histeris sambil memeluk Lin Wei. Wajah sang adik tiri bengkak, matanya merah. Namun saat melihat Lin Wen masuk, tatapan kebencian murni terpancar jelas. Kau, Liu Mei berdiri, menunjuk wajah Lin Wen dengan jari gemetar. Dasar anak durhaka, kau menghancurkan reputasi adikmu di depan seluruh kota. Kau sengaja, kan? Lin Wen menatap wanita parubaya itu dengan dingin. Dulu, ia selalu takut pada bentakan Liu Mei. Ia selalu mengalah demi menjaga kedamaian rumah. Tapi sekarang, pemandangan ini hanya terlihat menggelikan. Menghancurkan, Lin Wen mengangkat alis. Bukankah Wei Wei sendiri yang merekam video itu? Aku hanya membantu menayangkannya, agar bakat aktingnya diapresiasi banyak orang. Jalang, Lin Wei berteriak, hendak melempar vas bunga. Namun Liu Mei menahannya. Cukup, bentak Liu Mei. Ia mengatur napas, mengubah taktiknya menjadi manipulasi emosional. Wen Wen,
Kami tahu kau marah, tapi masalah keluarga seharusnya diselesaikan di dalam rumah. Sekarang saham perusahaan anjlok karena ulahmu, ayahmu. Bagaimana jika ayahmu tahu? Mendengar kata ayah, senyum di wajah Lin Wen menghilang. Tanpa menjawab, ia berbalik menuju tangga. Melangkah cepat ke lantai 2, menuju kamar utama tempat ayahnya terbaring koma. Aroma obat-obatan herbal yang menyengat langsung menyergap saat pintu kamar dibuka. Di ranjang besar itu, Tuan Lin terbaring lemah. Tubuhnya kurus kering. Selang-selang infus menancap di lengannya. Monitor detak jantung berbunyi ritmis namun lemah. Hati Lin Wen mencelos. Di kehidupan lalu, ia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Saat ia dikurung di rumah sakit jiwa, ayahnya meninggal sendirian. Dibisiki kata-kata racun oleh ibu, dan anak ular itu di detik-detik terakhirnya. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan keriput ayahnya. "Pa, aku pulang," bisiknya. "Maafkan aku terlambat." Matanya kemudian tertuju pada meja nakas. Di sana, ada botol obat jantung yang biasa diminum ayahnya. Dengan tangan gemetar, namun cekatan, Lin Wen mengambil botol itu, mengeluarkan satu kapsul, dan membukanya. Bubuk putih, bukan warna kekuningan seperti obat resep dokter yang seharusnya. Dugaannya benar. Mereka sudah mulai meracuninya. Pintu kamar terbuka. Liu Mei masuk dengan nampan berisi air hangat. Wajahnya dipasang topeng keibuan yang cemas. "Wen Wen, kau pasti lelah. Minumlah dulu, biar ibu yang mengurus obat ayah." Wanita tua itu mengulurkan tangan hendak mengambil botol obat di tangan Lin Wen. "Jangan sentuh." Suara Lin Wen rendah, namun memiliki otoritas yang membuat gerakan Liu Mei terhenti di udara. Lin Wen berdiri, mengangkat botol itu tinggi-tinggi. "Bibi Liu, sejak kapan dokter mengganti obat jantung ayah dengan arsenik dosis rendah?" Wajah Liu Mei pucat pasi seketika. Nampan di tangannya jatuh, menimbulkan suara gaduh pecahan keramik yang memekakan telinga. Apa maksudmu? Jangan memfitnah. Itu obat dari Dokter Zhang." Dokter Zhang yang baru saja membeli villa mewah di Swiss minggu lalu. Lin Wen melangkah maju, mendesak ibu tirinya hingga terpojok ke dinding. "Aku sudah mengirim sampel obat ini ke laboratorium independen sejam yang lalu. Hasilnya akan keluar besok pagi. Dan saat hasil itu keluar, polisi akan sangat tertarik mengetahui kenapa istri tercinta Tuan Lin ingin membunuhnya perlahan." Itu gertakan. Lin Wen belum mengirim apapun, tapi ia tahu psikologi orang bersalah. Ketakutan adalah senjata terbaik. Tubuh Liu Mei merosot, kakinya lemas. Rahasianya terbongkar. Apa maumu? Jangan lapor polisi. Pikirkan reputasi keluarga Lin. Pikirkan Wei Wei. Aku tidak peduli pada Wei Wei, desis Lin Wen. Ia menunduk, menatap ibu tirinya dengan jijik. "Tapi aku masih butuh tanda tanganmu untuk sesuatu." Lin Wen mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkannya di dalam tas dokumen, yang sama yang dulu dipaksakan padanya di kehidupan lalu. Kini isinya telah ia rubah total. "Serahkan 10% saham pribadi milikmu kepadaku, dan tanda tangani surat kuasa penuh atas perawatan medis ayah. Mulai detik ini, tidak ada yang boleh masuk ke kamar ini kecuali perawat pilihanku. 10% itu jaminan masa tuaku." Liu Mei memekik. "Pilih mana?" Lin Wen menggoyangkan botol obat itu di depan wajah ibu tirinya. "Masa tua di penjara seumur hidup karena percobaan pembunuhan, atau masa tua miskin tapi bebas?" Keringat dingin mengucur deras di pelipis Liu Mei. Ia menatap mata anak tirinya dan menyadari satu hal mengerikan. Gadis di depannya bukan lagi domba yang bisa disembelih. Ia sedang berhadapan dengan serigala. Dengan tangan gemetar hebat, Liu Mei mengambil pena yang disodorkan. Ia menandatangani dokumen pengalihan saham itu sambil terisak. Kau iblis, Lin Wen." Lin Wen mengambil kertas itu, memeriksa tanda tangannya, lalu tersenyum puas. Ia menyimpan botol obat beracun itu ke dalam sakunya sebagai barang bukti di masa depan. "Terima kasih atas pujiannya, Bibi," jawab Lin Wen dingin. "Sekarang keluar dari kamar ini. Udaranya jadi kotor karena napasmu." Setelah Liu Mei lari terbirit-birit keluar kamar, Lin Wen kembali menatap ayahnya. Ia menempelkan dahinya ke punggung tangan sang ayah. "Satu musuh tumbang, Pa," bisiknya lirih. "Tapi perang sesungguhnya baru akan dimulai besok." "Besok?"
ia akan menjadi Nyonya Gu, dan dunia bisnis Shanghai akan gempar. Gedung pencakar langit grup Lin menjulang angkuh membelah langit abu-abu Shanghai. Di balik dinding kaca dan baja itu, ratusan karyawan bergerak seperti semut pekerja. Sementara para eksekutif di lantai teratas bermain catur dengan nasib ribuan orang. Lin Wen melangkah masuk ke lobi utama. Sepatu stelaro hitamnya mengetuk lantai marmer dengan irama teratur, menciptakan gema yang membuat resepsionis dan staf keamanan menoleh. Hari ini, sang pewaris tidak mengenakan gaun pesta, melainkan setelan blazer navy berpotongan tajam yang membalut tubuhnya dengan aura otoritas mutlak. Disik-disik segera menyebar seperti virus. Itu nona besar yang memutar video skandal adiknya sendiri. Ku dengar dia gila hormat. Lihat saja tatapannya. Lin Wen mengabaikan semua suara sumbang itu. Tatapannya lurus ke depan, menuju lift khusus eksekutif. Di kehidupan lalu, rasa takut akan penilaian orang lain membuatnya ragu mengambil posisi di perusahaan. Namun kali ini, opini publik hanyalah debu di ujung sepatu. Tujuannya pagi ini adalah rapat evaluasi triwulan. Di ruang rapat lantai 30. Suasana sudah tegang. Para direktur tua kroni-kroni ibu tirinya duduk dengan wajah masam. Di ujung meja, Lin Wei duduk manis dengan tumpukan dokumen. Wajahnya pucat pasi seolah baru sembuh dari sakit, memancing simpati para pria tua di sana. Nona Lin, direktur Wang, pria botak dengan perut buncit, membuka suara dengan nada meremehkan saat Lin Wen masuk. Kami dengar ada drama keluarga. Sebaiknya Anda istirahat saja di rumah. Urusan bisnis biarlah kami dan Nona Wei Wei yang urus. Benar, timpal Lin Wei dengan suara lemah lembut. Kakak, kau pasti masih syak. Biar aku yang mempresentasikan laporan proyek jembatan selatan. Lin Wen menarik kursi utama yang biasanya diduduki ayahnya dan duduk dengan tenang. Silakan, aku ingin lihat seberapa kompeten adikku tersayang ini. Lin Wei tersenyum tipis, merasa menang. Semalam, ia sudah mengubah 3 angka desimal krusial dalam laporan keuangan proyek tersebut. Perubahan kecil yang akan membuat anggaran membengkak hingga triliunan rupiah jika disetujui. Dan kesalahan itu akan ditimpakan pada Lin Wen sebagai penanggung jawab utama. Presentasi dimulai. Slide demi slide ditampilkan. Lin Wei menjelaskan dengan percaya diri, memukau para direktur dengan istilah-istilah teknis. Seperti yang Anda lihat, margin keuntungan kita diproyeksikan naik 15%. Tunggu, potong Lin Wen. Suaranya tidak keras, tapi memotong udara seperti pisau cukur. Ruangan hening. Slide nomor keempat. Biaya material beton pracetak. Lanjut Lin Wen sambil memutar pena di jarinya. Kau menuliskan 450 yuan per unit. Tapi harga pasar saat ini melonjak ke angka 600 karena krisis pasokan global. Jika kita pakai angkamu, perusahaan akan rugi 200 juta yuan di bulan pertama. Wajah Lin Wei memucat. Itu data dari vendor minggu lalu. Mungkin belum terupdate. Data minggu lalu. Lin Wen melempar sebuah map tebal ke tengah meja. Ini adalah kontrak terbaru vendor yang ditandatangani pagi ini. Aku sudah menegosiasikan harga tetap di angka 580 yuan sebelum rapat dimulai. Para direktur terperangah. Mereka segera membuka map tersebut. Isinya lengkap, akurat, dan jauh lebih menguntungkan daripada presentasi Lin Wei. Selain itu, sambung sang pewaris tanpa memberi napas, kau salah menghitung beban pajak progresif di slide ke-8. Apa kau lulusan ekonomi atau taman kanak-kanak? Kesalahan elementer seperti ini bisa membuat grup Lin diperiksa oleh auditor pajak negara. Keringat dingin mengucur di dahi Lin Wei. Ia mencoba membela diri. Kakak, aku hanya kurang tidur karena mengurus ayah. Jangan bawa-bawa ayah untuk menutupi ketidakbecusanmu. Hardik Lin Wen. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, membuat direktur Wang dan yang lainnya menunduk. Mulai hari ini, semua draft proyek harus melewati mejaku. Siapapun yang meloloskan data sampah seperti ini lagi, silakan angkat kaki dari gedung ini. Lin Wei meremas roknya di bawah meja hingga tangannya memutih. Rasa malu membakar wajahnya. Rencana sabotasenya justru menjadi panggung bagi Lin Wen untuk memamerkan taringnya. Sang ratu telah tiba di papan catur, dan pion-pion lawan mulai gemetar. 3 hari setelah rapat direksi,
Ketenangan semu itu pecah. Pagi itu, Lin Wen terbangun bukan karena alarm, melainkan dering telepon yang tak henti-henti. Notifikasi di layar ponselnya meledak. Ribuan tag di media sosial, pesan ancaman, dan panggilan dari nomor tak dikenal. Satu headline besar, terpampang di portal berita nasional, skandal memalukan. Pewaris grup Lin menjual tubuh demi jabatan. Foto-foto buram tersebar viral. Foto seorang wanita yang mirip Lin Wen sedang masuk ke mobil mewah pria tua, diedit. Foto check-in hotel, hingga tangkapan layar percakapan palsu yang menjijikkan. Narasi yang dibangun sangat rapi. Lin Wen dituduh menjadi simpanan pejabat korup untuk memuluskan proyek perusahaan. Dan dia memfitnah adiknya, serta mantan tunangannya, demi menutupi aibnya sendiri. Di sebuah apartemen mewah, Chan Yu tertawa terbahak-bahak sambil memegang gelas whisky. Di sampingnya, Lin Wei tersenyum puas melihat kolom komentar yang penuh caci maki untuk kakaknya. Masyarakat kita suka cerita tentang wanita jatuh, ujar Chan Yu. Sekarang, investor akan panik. Saham Lin Group akan terjun bebas. Dewan direksi tidak punya pilihan selain memecatnya demi menyelamatkan citra perusahaan. Dan benar saja, pukul 10 pagi, halaman gedung grup Lin sudah dipenuhi wartawan dan demonstran bayaran yang membawa spanduk bertuliskan usir pelacur korporat. Lin Wen berdiri di balik jendela kantornya di lantai 30. Menatap kerumunan semut yang marah di bawah sana. Wajahnya datar, tanpa emosi. Asisten barunya gemetar ketakutan di sudut ruangan. Nona Lin, sebaiknya Anda lewat pintu belakang. Mobil sudah siap, kata sang asisten. Tidak, jawab Lin Wen. Ia membalikan badan, merapikan kerah blazernya. Pintu belakang hanya untuk pengecut dan pencuri. Aku akan keluar lewat lobi utama. Tapi wartawan, mereka akan mencabik-cabik Anda. Biarkan mereka mencoba. Lin Wen turun ke lobi. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, kilatan lampu kamera membutakan mata. Ratusan mikrofon disodorkan ke wajahnya seperti tombak. Pertanyaan-pertanyaan kasar terlontar susul menyusul. Nona Lin, benarkah Anda tidur dengan pejabat Zhang? Berapa tarif Anda semalam? Apakah video adik Anda itu hanya pengalihan isu? Lin Wen berdiri tegak di tengah badai itu. Ia tidak menjawab, hanya menatap lensa kamera dengan sorot mata yang membuat beberapa wartawan mundur selangkah. Tiba-tiba, suara klakson yang dalam dan berat membelah keriuhan. Kerumunan terbelah. Sebuah iring-iringan 3 mobil hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Plat nomornya bukan sembarangan. Seri khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir penguasa ekonomi negara ini. Pintu mobil tengah terbuka. Seorang pengawal keluar, membukakan payung hitam meski langit sedang cerah, lalu membungkuk hormat. Sepasang kaki jenjang berbalut celana bahan mahal turun. Sosok tinggi tegap itu melangkah keluar, mengenakan jas charcoal buatan Italia yang memancarkan aura dominasi mutlak. Wajah tampan namun dingin itu membuat para wartawan wanita menahan napas. Guyan, CEO grup Gu yang legendaris. Sang Raja Neraka. Suasana mendadak hening. Kenapa Guyan ada di sini? Grup Gu adalah saingan grup Lin. Apakah dia datang untuk menertawakan kehancuran Lin Wen? Guyan berjalan santai menembus kerumunan wartawan yang otomatis menyingkir memberinya jalan. Ia berhenti tepat di samping Lin Wen. Lalu dengan gerakan alami, melingkarkan lengannya di pinggang ramping wanita itu. Jantung Lin Wen berdesir. Tapi ia tetap mempertahankan wajah pokernya. Tuan Gu, apa yang Anda lakukan di sini? Seorang wartawan senior memberanikan diri, bertanya dengan suara gemetar. Apakah Anda juga salah satu klien Nona Lin? Sudut bibir Guyan terangkat sedikit, membentuk senyum miring yang berbahaya. Klien, ulangnya dengan nada rendah yang menggema. Tangan Guyan merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna merah dengan lambang negara emas di sampulnya. Buku nikah. Ia membukanya, memperlihatkan foto dirinya dan Lin Wen yang berdampingan, serta tanggal pernikahan yang tertera. 3 hari yang lalu. Koreksi bahasamu. Suara Gu yang tenang namun mematikan, menyapu seluruh kerumunan yang kini membeku dalam syok. Wanita ini bukan menjual diri. Dia adalah Nyonya Gu, istri sah saya, dan pemilik separuh dari seluruh aset grup Gu. Kamera-kamera zoom in gila-gilaan ke buku merah itu.
Siapapun yang berani menyebarkan fitnah murahan tentang istriku mulai detik ini. Lanjut Guyan sambil menatap tajam ke arah kamera yang menyiarkan secara langsung. Seolah menatap langsung ke mata Chen Yu dan Lin Wei di seberang layar. Siapkan pengacara terbaik kalian, karena aku akan membuat kalian miskin sampai ke-7 turunan. Lin Wen menoleh, menatap profil samping suaminya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Rasa aman. Ayo pulang. Istriku, bisik Guyan lembut. Kontras dengan nada ancamannya barusan. Aku sudah menyiapkan makan siang. Di bawah tatapan ribuan pasang mata yang masih ternganga tak percaya. Pasangan paling berkuasa di Shanghai itu masuk ke dalam mobil, meninggalkan kekacauan, penyesalan, dan rasa takut yang mendalam bagi musuh-musuh mereka. Skandal itu tidak menghancurkan Lin Wen. Itu justru menobatkannya sebagai ratu yang tak tersentuh. Bau disinfektan yang menyengat menusuk hidung, bercampur dengan aroma amis darah dan kelembapan dinding rumah sakit jiwa yang sudah berjamur. Di lantai dingin itu, tubuh kurus kering milik Lin Wen tergeletak tak berdaya. Tulang-tulangnya serasa remuk, bukan karena pukulan fisik hari ini, melainkan akumulasi penderitaan selama 3 tahun terakhir dikurung di tempat terkutuk ini. Pintu besi berkarat terbuka dengan suara decitan memilukan. Cahaya lampu lorong menyorot masuk, menampilkan siluet 2 orang yang sangat dikenal oleh wanita malang di lantai itu. Suara sepatu hak tinggi beradu dengan ubin terdengar bagai detak jam kematian. Kakak, kau terlihat menyedihkan sekali. Suara itu terdengar manis, namun penuh racun. Lin Wei, adik tiri yang selama ini selalu memasang wajah malaikat di depan ayah mereka, kini berdiri angkuh dengan gaun sutra merah darah. Di sampingnya, Chen Yu, pria yang dulu berjanji sehidup semati dengan Lin Wen, hanya menatap dengan sorot mata jijik sambil menutup hidung menggunakan sapu tangan. Lin Wen mencoba menggerakkan bibirnya yang pecah-pecah. Tenggorokannya kering kerontang. Kenapa? Desisnya lemah. Aku sudah memberikan semuanya. Saham, posisi. Kenapa kalian masih? Tawa renyah Lin Wei menggema di ruangan sempit itu. Wanita bergaun merah itu berjongkok, menjambak rambut kusut Lin Wen agar wajah mereka sejajar. Karena kau masih bernapas, kakak tersayang, selama kau hidup, aku tidak akan pernah bisa tidur nyenyak menjadi Nyonya Chan yang sah. Chen Yu melangkah maju, melempar sebuah dokumen ke wajah mantan tunangannya itu. Tanda tangani surat pengalihan aset pribadi ibumu. Setelah itu, kami akan membiarkanmu pergi dengan tenang. Pergi ke neraka, bisik Lin Wei di telinga kakaknya. Sama seperti ayah, mata Lin Wen membelalak seketika. Sisa-sisa tenaga terakhir dipaksa berkumpul. Ayah meninggal karena serangan jantung. Oh, polos sekali. Ejek Chen Yu sambil menyalakan rokok, membiarkan asapnya mengepul di ruangan tanpa ventilasi itu. Siapa yang menyuruh perawat mengganti obat jantung tua bangka itu dengan vitamin biasa? Serangan jantungnya memang asli, tapi pemicunya adalah kami yang memberitahunya bahwa putri kesayangannya ini sudah gila dan menjual tubuh di jalanan. Darah mendidih naik ke kepala Lin Wen. Amarah yang tak terbendung meledak dalam dada. Ayahnya tidak sekadar sakit. Pria tua yang penuh kasih itu dibunuh. Dibunuh oleh ular yang mereka pelihara sendiri di dalam rumah. Kalian, iblis. Lin Wen meraung, mencoba menerjang kaki Lin Wei. Namun, tubuh ringkih itu terlalu lemah. Dengan mudah, Chen Yu menendang rusuk Lin dan hingga wanita itu terpental menghantam dinding. Rasa sakit yang tajam menembus paru-paru. Pandangannya mulai kabur. Napasnya tersendat-sendat, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Sudahlah, sayang, dia sudah sekarat, ujar Lin Wei bosan. Ayo pergi, biarkan dia membusuk bersama tikus-tikus di sini. Pintu besi kembali tertutup, kegelapan total menyelimuti. Dalam hembusan napas terakhirnya, air mata darah menetes dari sudut mata Lin Wen. Tuhan, jika engkau ada, jika keadilan itu nyata, jangan biarkan aku mati seperti ini. Berikan aku kesempatan. Satu kali saja, aku bersedia menukar jiwaku dengan iblis sekalipun untuk menyeret mereka ke neraka bersamaku. Dunia kemudian menjadi sunyi, gelap, hampa. Sentakan keras membuat tubuh itu terlonjak bangun. Napas terengah-engah memburu, keringat dingin membasahi punggung. Bukan lantai dingin, bukan bau obat-obatan busuk.
Jari-jari gemetar meraba spray sutra halus di bawahnya. Aroma lavender dari diffuser mahal tercium samar. Cahaya matahari pagi menembus tirai jendela besar, menyilaukan mata yang terbiasa dengan kegelapan penjara bawah tanah. Lin Wen menatap sekeliling dengan bingung. Kamar ini adalah kamarnya di kediaman utama keluarga Lin. Kamar yang seharusnya sudah diubah menjadi gudang oleh ibu tirinya 3 tahun lalu. Tangannya menyambar ponsel di atas nakas. Layar menyala, menampilkan tanggal yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. 20 Agustus tahun 2023, 3 tahun lalu. Hari pertunangannya dengan Chan Yu. Gadis itu terhuyung menuju cermin besar di sudut kamar. Pantulan di sana menampilkan sosok wanita muda berusia 23 tahun. Kulitnya masih kencang dan bersinar. Matanya jernih tanpa bayang-bayang kegilaan. Rambut hitam panjangnya tergerai indah. Tidak ada bekas luka. Tidak ada keriput penderitaan. Jari-jarinya menyentuh pipi yang terasa hangat di cermin. Nyata, rasa sakit di dadanya saat kematian tadi masih terasa samar. Menjadi pengingat bahwa semua itu bukan mimpi. Langit telah mendengar doanya. Waktu telah diputar ulang. Pintu kamar diketuk pelan. Nona muda, penataria sudah datang. Acara pertunangan dimulai 3 jam lagi. Suara pelayan itu terdengar sopan. Namun Lin Wen tahu, pelayan itu adalah mata-mata ibu tirinya. Sudut bibir sang pewaris grup Lin perlahan terangkat. Bukan senyum manis gadis polos yang dulu selalu menuruti perintah, melainkan seringai dingin yang bisa membekukan darah. Tatapan matanya berubah tajam, setajam belati yang siap menghunus. Lin Wen yang bodoh dan naif telah mati di rumah sakit jiwa itu. Yang berdiri di depan cermin kini adalah seorang pendendam yang kembali dari neraka. Biarkan dia masuk, jawab Lin Wen dengan suara tenang namun berwibawa. Tangannya mengepal erat hingga kuku menancap ke telapak tangan. Lin Wei, Chan Yu, nikmatilah tawa kalian hari ini. Karena mulai besok, aku yang akan tertawa di atas kehancuran kalian. Permainan baru saja dimulai. Ballroom Hotel Grand Imperial telah disulap menjadi lautan bunga lili putih dan kristal berkilauan. Para elit kota, kolega bisnis, hingga selebriti papan atas hadir dengan pakaian terbaik mereka. Memegang gelas sampainya sambil berbisik-bisik memuji keserasian pasangan yang akan bertunangan hari ini. Keluarga Lin dan keluarga Chan, dua raksasa bisnis yang akan bersatu melalui pernikahan. Di ruang tunggu VIP, Lin Wen duduk tegak di depan meja rias. Gaun pertunangan berwarna putih gading membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Namun, ada yang berbeda. Jika dulu sang pewaris memilih riasan no makeup look yang membuatnya terlihat rapuh dan polos, kali ini, wanita itu meminta lipstik merah marun dan eyeliner tajam yang menonjolkan aura dominan. Kakak, kau cantik sekali. Pintu terbuka, menampilkan sosok Lin Wei yang mengenakan gaun biru muda. Terlihat lugu dan tidak berbahaya. Sang adik tiri berlari kecil mendekat, memegang tangan Lin Wen dengan akrab. Kak Chan Yu pasti akan terpesona. Oh ya, minumlah ini dulu, supaya tidak gugup. Aku khusus membuatnya untukmu. Lin Wei menyodorkan segelas jus jeruk. Di kehidupan lalu, Lin Wen meminumnya tanpa curiga, yang kemudian membuatnya pusing dan muntah-muntah di atas panggung. Mempermalukan keluarga Lin, dan membuat para pemegang saham meragukan kesehatannya. Tangan lentik Lin Wen menerima gelas itu. Matanya menatap cairan oranye tersebut, lalu beralih menatap manik mata Lin Wei yang berbinar penuh harap-harapan agar kakaknya hancur. Terima kasih, Wei Wei, ucap Lin Wen lembut. Tapi aku sedang tidak ingin jus jeruk. Sayang sekali kalau dibuang. Tanpa peringatan, tangan Lin Wen bergerak cepat, menumpahkan isi gelas itu tepat ke atas gaun biru mahal milik adiknya. Ah, Lin Wei memekik, mundur teratur. Noda oranye besar kini mengotori bagian dada gaunnya yang indah. Kakak, apa yang kau lakukan? Ups, tanganku licin, jawab Lin Wen datar, tanpa sedikit pun nada penyesalan. Ia mengambil tisu, lalu bukannya membersihkan, malah menekan noda itu agar semakin meresap ke serat kain. Kau harus ganti baju. Wei Wei, tidak mungkin adik mempelai wanita tampil kotor seperti gelandangan. Kan? Wajah Lin Wei memerah menahan amarah. Tapi ia tidak bisa meledak di sini. Aku akan ganti baju. Wanita ular itu berbalik dan menghentakkan kaki keluar ruangan.
Rencananya gagal total. 1 jam kemudian, acara puncak dimulai. Lampu sorot memusat ke tengah panggung. Chan Yu berdiri gagah dengan setelan jas hitam. Tersenyum lebar menyambut kedatangan tunangannya. Tepuk tangan membahana saat Lin Wen menuruni tangga utama. Langkahnya anggun. Dagunya terangkat tinggi, memancarkan karisma yang membuat tamu undangan terdiam kagum. Chan Yu mengulurkan tangan. Kau cantik sekali. Sayang, Lin Wen menyambut tangan itu. Tapi sentuhannya sedingin es. Kau juga terlihat sangat berbakat dalam berakting, Chan Yu. Pria itu mengerutkan kening, bingung dengan bisikan tajam tunangannya. Namun tetap mempertahankan senyum palsu untuk kamera wartawan. Mereka berdiri berdampingan di depan layar raksasa LED. Hadirin sekalian, pembawa acara memulai dengan antusias. Sebelum tukar cincin, mari kita saksikan perjalanan cinta pasangan berbahagia ini melalui sebuah video pendek. Lampu ruangan meredup. Semua mata tertuju ke layar besar di belakang panggung. Lin Wei yang sudah berganti pakaian kembali ke barisan depan. Tersenyum puas menunggu video romantis yang sudah disiapkannya. Video yang seharusnya berisi foto-foto masa kecil Lin Wen yang memalukan untuk sedikit merusak citra sang kakak. Layar menyala. Namun, bukan musik romantis yang terdengar. Suara desahan napas dan percakapan intim memenuhi ballroom yang sunyi senyap. Gambar di layar sangat jernih. Sebuah kamar hotel mewah. 2 sosok manusia sedang bergumul di atas ranjang. Wajah prianya terlihat jelas. Chan Yu. Dan wanitanya, bukan Lin Wen, melainkan Lin Wei. Chan Yu, kapan kau akan memutuskan wanita bodoh itu? Suara manja Lin Wei terdengar menggelegar dari speaker. Sabarlah, sayang. Begitu aku mendapatkan saham warisan ibunya, aku akan menendangnya ke jalanan. Aku hanya mencintaimu, jawab Chan Yu di video itu sambil mencium leher adik tiri tunangannya. Keheningan di ballroom pecah berkeping-keping. Gelas-gelas berjatuhan. Para tamu ternganga. Kilat kamera wartawan menyambar-nyambar gila-gilaan, seperti badai yang menghantam panggung. Wajah Chan Yu pucat pasi. Darah seolah terkuras habis dari tubuhnya. Ia menoleh kaku ke arah layar, lalu ke arah Lin Wen. Ini rekayasa. Seseorang meretasnya. Teriaknya panik. Lin Wei di barisan penonton membeku. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Ibu tiri Lin Wen mencoba menutupi wajah putrinya dengan selendang. Tapi kamera sudah membidik tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, hanya satu orang yang tetap tenang. Lin Wen mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang gemetar. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata histeris. Ia melangkah maju, berdiri sendirian di bawah sorot lampu, menatap Chan Yu dengan pandangan merendahkan seperti ratu menatap serangga. Keluarga Lin tidak memungut sampah. Suara Lin Wen bergema, tegas dan dingin, menembus keriuhan. Pertunangan ini batal. Ia melepas cincin berlian di jarinya, cincin yang dibeli menggunakan uang perusahaan ayahnya, dan melemparnya tepat ke wajah Chan Yu. Logam keras itu menghantam tulang pipi sang pengkhianat, meninggalkan goresan merah. Bawa pergi barang rongsokan ini dari hadapanku, perintah Lin Wen pada petugas keamanan. Tanpa menoleh lagi, sang pewaris berbalik dan melangkah pergi meninggalkan panggung. Diiringi oleh kekaguman dan ketakutan dari para tamu yang menyaksikan lahirnya seorang penguasa baru yang tanpa belas kasihan. Di sudut ruangan yang gelap, sepasang mata elang milik seorang pria misterius mengawasi kejadian itu dengan senyum tipis. Guyan, sang CEO saingan, mengangkat gelas wine-nya ke arah punggung Lin Wen yang menjauh. Menarik, gumamnya. Mawar itu akhirnya menumbuhkan durinya. Hujan deras mengguyur kota Shanghai malam itu. Seolah langit turut membersihkan sisa-sisa kepalsuan yang baru saja terbongkar di Hotel Grand Imperial. Di area parkir VIP yang remang-remang, sebuah sedan Maybach hitam mengkilap terparkir menyendiri. Mesinnya menderu halus membelah suara petir. Pintu kursi belakang mobil mewah itu terbuka sedikit. Asap rokok mengepul keluar, bercampur dengan udara dingin malam. Lin Wen tidak membuang waktu. Gaun putihnya kini basah di bagian bawah. Namun langkah kakinya tetap tegap. Wanita itu tahu, menghancurkan pertunangan hanyalah langkah awal. Tanpa dukungan kekuatan besar, keluarga tirinya akan dengan mudah membalikan keadaan besok pagi. Ayahnya masih koma,
dan dewan direksi grup Lin didominasi oleh orang-orang ibu tirinya. Ia membutuhkan pedang, dan pedang tertajam di kota ini sedang duduk di dalam mobil itu. Nona Lin, seorang pengawal bertubuh kekar menghalangi jalannya. Tuan Gu tidak menerima tamu tak diundang. Katakan padanya. Lin Wen menatap kaca jendela mobil yang gelap gulita. Aku membawa kunci untuk proyek Teluk Barat yang akan dia perebutkan besok. Hening sejenak. Kaca jendela perlahan turun, menampilkan profil samping seorang pria dengan rahang tegas dan tatapan mata setajam elang. Guyan, pria yang dijuluki Raja Neraka di dunia bisnis. Di kehidupan sebelumnya, Lin Wen hanya pernah mendengar namanya sebagai musuh bebuyutan ayahnya. Sosok yang menghancurkan siapa saja yang menghalanginya. Masuk, perintah suara bariton itu. Singkat dan datar. Lin Wen masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma emas bercampur tembakau mahal. Ia duduk berhadapan dengan Guyan, tidak menunduk, tidak gemetar. Kau punya waktu 3 menit sebelum aku melemparmu keluar ke hujan. Ujar Guyan tanpa menoleh. Jarinya mengetuk-ngetuk sandaran tangan kulit. Grup Gu sedang mengincar lahan di Teluk Barat untuk pembangunan pelabuhan baru. Besok adalah batas akhir penawaran tertutup. Lin Wen memulai langsung ke inti. Semua analis memprediksi harga tanah itu 2 miliar yuan. Tapi aku tahu, di bawah tanah itu terdapat situs arkeologi yang belum terdaftar. Jika Tuan Gu membelinya, proyek akan mangkrak selama 10 tahun karena regulasi pemerintah. Guyan akhirnya menoleh. Tatapan matanya yang semula bosan kini berubah tajam, menyelidik setiap inci wajah wanita di hadapannya. Kau pikir aku akan percaya bualan seorang putri manja yang baru saja membuat drama di pesta pertunangannya sendiri? Kau bisa memeriksanya, tapi besok sudah terlambat, tantang Lin Wen. Ia mengeluarkan sebuah flash disk dari tas kecilnya. Di sini ada data survei geologi yang disembunyikan oleh pesaingmu, Grup Han. Mereka sengaja menjebakmu agar membuang uang di tanah mati itu. Di kehidupan lalu, Guyan memang membeli tanah itu dan mengalami kerugian besar yang hampir meruntuhkan kerajaannya. Lin Wen mengingat berita itu dengan sangat jelas. Pria itu mengambil flash disk tersebut, menimang-nimangnya sejenak. Anggaplah informasimu benar. Apa yang kau inginkan? Uang, perlindungan dari mantan tunanganmu yang menyedihkan itu. Pernikahan. Satu kata itu membuat atmosfer di dalam mobil membeku. Supir di depan bahkan menahan napas. Guyan tertawa pelan. Suara tawa yang kering dan mengerikan. Kau baru saja lepas dari satu lubang buaya. Dan sekarang ingin masuk ke kandang makan? Nona Lin, aku bukan pahlawan dalam novel romantis. Aku tidak butuh pahlawan. Aku butuh sekutu. Potong Lin Wen cepat. Matanya berkilat penuh tekad. Posisi ayahku di grup Lin sedang digerogoti. Ibu tiriku menguasai 40% suara dewan. Jika aku kembali sendirian, aku akan dimakan hidup-hidup. Tapi jika aku kembali sebagai Nyonya Gu, mereka tidak akan berani menyentuhku. Wanita itu condong ke depan, menatap langsung ke dalam mata hitam legam Guyan. Sebagai gantinya, aku akan memberikanmu 15% saham grup Lin setelah aku berhasil mengambil alih perusahaan. Plus, aku tahu 3 proyek besar pemerintah yang akan diumumkan tahun depan. Aku bisa menjadi oracle-mu. Ruangan sempit itu dipenuhi ketegangan. 2 predator sedang saling mengukur kekuatan. Guyan melihat sesuatu yang berbeda pada wanita ini. Bukan keputusasaan, melainkan ambisi yang membara jenis api yang sama dengan yang ada di dalam dirinya. Menarik, gumam Guyan. Ia mendekatkan wajahnya hingga hidung mereka nyaris bersentuhan. Tapi menjadi istriku bukan tugas mudah. Musuhku banyak, dan mereka tidak segan membunuh. Kau yakin nyawamu cukup berharga untuk dipertaruhkan? Aku sudah pernah mati sekali, bisik Lin Wen. Kalimat yang terdengar ambigu bagi Guyan namun merupakan kebenaran mutlak baginya. Ketakutan adalah emosi yang sudah kutinggalkan di masa lalu. Guyan menyeringai. Sebuah seringai yang bisa membuat lutut wanita manapun lemas. Besok pagi jam ke-8, Biro Catatan Sipil. Jangan terlambat, istriku. Kediaman utama keluarga Lin tampak suram, seolah dinding-dinding marmernya menyerap aura negatif dari skandal yang baru saja meledak. Para pelayan berjalan menunduk, berbisik-bisik ketakutan. Saat Lin Wen melangkah masuk ke ruang tamu yang megah, keheningan mencekam menyambutnya. Di sofa utama,
Liu Mei ibu tirinya sedang menangis histeris sambil memeluk Lin Wei. Wajah sang adik tiri bengkak, matanya merah. Namun saat melihat Lin Wen masuk, tatapan kebencian murni terpancar jelas. Kau, Liu Mei berdiri, menunjuk wajah Lin Wen dengan jari gemetar. Dasar anak durhaka, kau menghancurkan reputasi adikmu di depan seluruh kota. Kau sengaja, kan? Lin Wen menatap wanita parubaya itu dengan dingin. Dulu, ia selalu takut pada bentakan Liu Mei. Ia selalu mengalah demi menjaga kedamaian rumah. Tapi sekarang, pemandangan ini hanya terlihat menggelikan. Menghancurkan, Lin Wen mengangkat alis. Bukankah Wei Wei sendiri yang merekam video itu? Aku hanya membantu menayangkannya, agar bakat aktingnya diapresiasi banyak orang. Jalang, Lin Wei berteriak, hendak melempar vas bunga. Namun Liu Mei menahannya. Cukup, bentak Liu Mei. Ia mengatur napas, mengubah taktiknya menjadi manipulasi emosional. Wen, kami tahu kau marah, tapi masalah keluarga seharusnya diselesaikan di dalam rumah. Sekarang saham perusahaan anjlok karena ulahmu, ayahmu. Bagaimana jika ayahmu tahu? Mendengar kata ayah, senyum di wajah Lin Wen menghilang. Tanpa menjawab, ia berbalik menuju tangga. Melangkah cepat ke lantai 2, menuju kamar utama tempat ayahnya terbaring koma. Aroma obat-obatan herbal yang menyengat langsung menyergap saat pintu kamar dibuka. Di ranjang besar itu, Tuan Lin terbaring lemah. Tubuhnya kurus kering. Selang-selang infus menancap di lengannya. Monitor detak jantung berbunyi ritmis namun lemah. Hati Lin Wen mencelos. Di kehidupan lalu, ia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Saat ia dikurung di rumah sakit jiwa, ayahnya meninggal sendirian. Dibisiki kata-kata racun oleh ibu, dan anak ular itu di detik-detik terakhirnya. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan keriput ayahnya. "Pa, aku pulang," bisiknya. "Maafkan aku terlambat." Matanya kemudian tertuju pada meja nakas. Di sana, ada botol obat jantung yang biasa diminum ayahnya. Dengan tangan gemetar, namun cekatan, Lin Wen mengambil botol itu, mengeluarkan satu kapsul, dan membukanya. Bubuk putih, bukan warna kekuningan seperti obat resep dokter yang seharusnya. Dugaannya benar. Mereka sudah mulai meracuninya. Pintu kamar terbuka. Liu Mei masuk dengan nampan berisi air hangat. Wajahnya dipasang topeng keibuan yang cemas. Wen, kau pasti lelah. Minumlah dulu, biar ibu yang mengurus obat ayah." Wanita tua itu mengulurkan tangan hendak mengambil botol obat di tangan Lin Wen. "Jangan sentuh." Suara Lin Wen rendah, namun memiliki otoritas yang membuat gerakan Liu Mei terhenti di udara. Lin Wen berdiri, mengangkat botol itu tinggi-tinggi. "Bibi Liu, sejak kapan dokter mengganti obat jantung ayah dengan arsenik dosis rendah?" Wajah Liu Mei pucat pasi seketika. Nampan di tangannya jatuh, menimbulkan suara gaduh pecahan keramik yang memekakan telinga. Apa maksudmu? Jangan memfitnah. Itu obat dari Dr. Zhang. Dr. Zhang yang baru saja membeli villa mewah di Swiss minggu lalu." Lin Wen melangkah maju, mendesak ibu tirinya hingga terpojok ke dinding. "Aku sudah mengirim sampel obat ini ke laboratorium independen sejam yang lalu. Hasilnya akan keluar besok pagi. Dan saat hasil itu keluar, polisi akan sangat tertarik mengetahui kenapa istri tercinta Tuan Lin ingin membunuhnya perlahan." Itu gertakan. Lin Wen belum mengirim apapun, tapi ia tahu psikologi orang bersalah. Ketakutan adalah senjata terbaik. Tubuh Liu Mei merosot, kakinya lemas. Rahasianya terbongkar. Apa maumu? Jangan lapor polisi. Pikirkan reputasi keluarga Lin. Pikirkan Wei Wei. "Aku tidak peduli pada Wei Wei," desis Lin Wen. Ia menunduk, menatap ibu tirinya dengan jijik. "Tapi aku masih butuh tanda tanganmu untuk sesuatu." Lin Wen mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkannya di dalam tas dokumen, yang sama yang dulu dipaksakan padanya di kehidupan lalu. Kini isinya telah ia rubah total. "Serahkan 10% saham pribadi milikmu kepadaku, dan tanda tangani surat kuasa penuh atas perawatan medis ayah. Mulai detik ini, tidak ada yang boleh masuk ke kamar ini kecuali perawat pilihanku. 10% itu jaminan masa tuaku." Liu Mei memekik. "Pilih mana?" Lin Wen menggoyangkan botol obat itu di depan wajah ibu tirinya. "Masa tua di penjara seumur hidup karena percobaan pembunuhan,
atau masa tua miskin tapi bebas. Keringat dingin mengucur deras di pelipis Liu Mei. Ia menatap mata anak tirinya dan menyadari satu hal mengerikan. Gadis di depannya bukan lagi domba yang bisa disembelih. Ia sedang berhadapan dengan serigala. Dengan tangan gemetar hebat, Liu Mei mengambil pena yang disodorkan. Ia menandatangani dokumen pengalihan saham itu sambil terisak. Kau iblis, Lin Wen. Lin Wen mengambil kertas itu, memeriksa tanda tangannya, lalu tersenyum puas. Ia menyimpan botol obat beracun itu ke dalam sakunya sebagai barang bukti di masa depan. Terima kasih atas pujiannya, Bibi. Jawab Lin Wen dingin. Sekarang keluar dari kamar ini. Udaranya jadi kotor karena napasmu. Setelah Liu Mei lari terbirit-birit keluar kamar, Lin Wen kembali menatap ayahnya. Ia menempelkan dahinya ke punggung tangan sang ayah. Satu musuh tumbang, Pa, bisiknya lirih. Tapi perang sesungguhnya baru akan dimulai besok. Besok, ia akan menjadi Nyonya Gu, dan dunia bisnis Shanghai akan gempar. Gedung pencakar langit grup Lin menjulang angkuh membelah langit abu-abu Shanghai. Di balik dinding kaca dan baja itu, ratusan karyawan bergerak seperti semut pekerja. Sementara para eksekutif di lantai teratas bermain catur dengan nasib ribuan orang. Lin Wen melangkah masuk ke lobi utama. Sepatu stelaro hitamnya mengetuk lantai marmer dengan irama teratur, menciptakan gema yang membuat resepsionis dan staf keamanan menoleh. Hari ini, sang pewaris tidak mengenakan gaun pesta, melainkan setelan blazer navy berpotongan tajam yang membalut tubuhnya dengan aura otoritas mutlak. Bisik-bisik segera menyebar seperti virus. Itu nona besar yang memutar video skandal adiknya sendiri. Ku dengar dia gila hormat. Lihat saja tatapannya. Lin Wen mengabaikan semua suara sumbang itu. Tatapannya lurus ke depan, menuju lift khusus eksekutif. Di kehidupan lalu, rasa takut akan penilaian orang lain membuatnya ragu mengambil posisi di perusahaan. Namun kali ini, opini publik hanyalah debu di ujung sepatu. Tujuannya pagi ini adalah rapat evaluasi triwulan. Di ruang rapat lantai 30. Suasana sudah tegang. Para direktur tua kroni-kroni ibu tirinya duduk dengan wajah masam. Di ujung meja, Lin Wei duduk manis dengan tumpukan dokumen. Wajahnya pucat pasi seolah baru sembuh dari sakit, memancing simpati para pria tua di sana. Nona Lin, Direktur Wang, pria botak dengan perut buncit, membuka suara dengan nada meremehkan saat Lin Wen masuk. Kami dengar ada drama keluarga. Sebaiknya Anda istirahat saja di rumah. Urusan bisnis biarlah kami dan Nona Wei Wei yang urus. Benar, timpal Lin Wei dengan suara lemah lembut. Kakak, kau pasti masih syak. Biar aku yang mempresentasikan laporan proyek jembatan selatan. Lin Wen menarik kursi utama yang biasanya diduduki ayahnya dan duduk dengan tenang. Silakan, aku ingin lihat seberapa kompeten adikku tersayang ini. Lin Wei tersenyum tipis, merasa menang. Semalam, ia sudah mengubah 3 angka desimal krusial dalam laporan keuangan proyek tersebut. Perubahan kecil yang akan membuat anggaran membengkak hingga triliunan rupiah jika disetujui. Dan kesalahan itu akan ditimpakan pada Lin Wen sebagai penanggung jawab utama. Presentasi dimulai. Slide demi slide ditampilkan. Lin Wei menjelaskan dengan percaya diri, memukau para direktur dengan istilah-istilah teknis. Seperti yang Anda lihat, margin keuntungan kita diproyeksikan naik 15%. Tunggu, potong Lin Wen. Suaranya tidak keras, tapi memotong udara seperti pisau cukur. Ruangan hening. Slide nomor keempat. Biaya material beton pracetak. Lanjut Lin Wen sambil memutar pena di jarinya. Kau menuliskan 450 yuan per unit. Tapi harga pasar saat ini melonjak ke angka 600 karena krisis pasokan global. Jika kita pakai angkamu, perusahaan akan rugi 200 juta yuan di bulan pertama. Wajah Lin Wei memucat. Itu data dari vendor minggu lalu. Mungkin belum terupdate. Data minggu lalu. Lin Wen melempar sebuah map tebal ke tengah meja. Ini adalah kontrak terbaru vendor yang ditandatangani pagi ini. Aku sudah menegosiasikan harga tetap di angka 580 yuan sebelum rapat dimulai. Para direktur terperangah. Mereka segera membuka map tersebut. Isinya lengkap, akurat, dan jauh lebih menguntungkan daripada presentasi Lin Wei. Selain itu,
Sambung sang pewaris tanpa memberi napas. Kau salah menghitung beban pajak progresif di slide ke-8. Apa kau lulusan ekonomi? Atau taman kanak-kanak? Kesalahan elementer seperti ini bisa membuat grup Lin diperiksa oleh auditor pajak negara. Keringat dingin mengucur di dahi Lin Wei. Ia mencoba membela diri. Kakak, aku hanya kurang tidur karena mengurus ayah. Jangan bawa-bawa ayah untuk menutupi ketidakbecusanmu. Hardik Lin Wen. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, membuat direktur ruang dan yang lainnya menunduk. Mulai hari ini, semua draft proyek harus melewati mejaku. Siapapun yang meloloskan data sampah seperti ini lagi, silakan angkat kaki dari gedung ini. Lin Wei meremas roknya di bawah meja hingga tangannya memutih. Rasa malu membakar wajahnya. Rencana sabotasenya justru menjadi panggung bagi Lin Wen untuk memamerkan taringnya. Sang ratu telah tiba di papan catur, dan pion-pion lawan mulai gemetar. 3 hari setelah rapat direksi, ketenangan semu itu pecah. Pagi itu, Lin Wen terbangun bukan karena alarm, melainkan dering telepon yang tak henti-henti. Notifikasi di layar ponselnya meledak. Ribuan tag di media sosial, pesan ancaman, dan panggilan dari nomor tak dikenal. Satu headline besar terpampang di portal berita nasional. Skandal memalukan. Pewaris grup Lin menjual tubuh demi jabatan. Foto-foto buram tersebar viral. Foto seorang wanita yang mirip Lin Wen sedang masuk ke mobil mewah pria tua, diedit. Foto check-in hotel, hingga tangkapan layar percakapan palsu yang menjijikkan. Narasi yang dibangun sangat rapi. Lin Wen dituduh menjadi simpanan pejabat korup untuk memuluskan proyek perusahaan. Dan dia memfitnah adiknya, serta mantan tunangannya, demi menutupi aibnya sendiri. Di sebuah apartemen mewah, Chan Yu tertawa terbahak-bahak sambil memegang gelas whisky. Di sampingnya, Lin Wei tersenyum puas melihat kolom komentar yang penuh caci maki untuk kakaknya. Masyarakat kita suka cerita tentang wanita jatuh, ujar Chan Yu. Sekarang, investor akan panik. Saham Lin Group akan terjun bebas. Dewan direksi tidak punya pilihan selain memecatnya demi menyelamatkan citra perusahaan. Dan benar saja, pukul 10 pagi, halaman gedung grup Lin sudah dipenuhi wartawan dan demonstran bayaran yang membawa spanduk bertuliskan usir pelacur korporat. Lin Wen berdiri di balik jendela kantornya di lantai 30. Menatap kerumunan semut yang marah di bawah sana. Wajahnya datar, tanpa emosi. Asisten barunya gemetar ketakutan di sudut ruangan. Nona Lin, sebaiknya Anda lewat pintu belakang. Mobil sudah siap, kata sang asisten. Tidak, jawab Lin Wen. Ia membalikan badan, merapikan kerah blazernya. Pintu belakang hanya untuk pengecut dan pencuri. Aku akan keluar lewat lobi utama. Tapi wartawan, mereka akan mencabik-cabik Anda. Biarkan mereka mencoba. Lin Wen turun ke lobi. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, kilatan lampu kamera membutakan mata. Ratusan mikrofon disodorkan ke wajahnya seperti tombak. Pertanyaan-pertanyaan kasar terlontar susul menyusul. Nona Lin, benarkah Anda tidur dengan pejabat Zhang? Berapa tarif Anda semalam? Apakah video adik Anda itu hanya pengalihan isu? Lin Wen berdiri tegak di tengah badai itu. Ia tidak menjawab, hanya menatap lensa kamera dengan sorot mata yang membuat beberapa wartawan mundur selangkah. Tiba-tiba, suara klakson yang dalam dan berat membelah keriuhan. Kerumunan terbelah. Sebuah iring-iringan 3 mobil hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Plat nomornya bukan sembarangan. Seri khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir penguasa ekonomi negara ini. Pintu mobil tengah terbuka. Seorang pengawal keluar, membukakan payung hitam meski langit sedang cerah, lalu membungkuk hormat. Sepasang kaki jenjang berbalut celana bahan mahal turun. Sosok tinggi tegap itu melangkah keluar, mengenakan jas charcoal buatan Italia yang memancarkan aura dominasi mutlak. Wajah tampan namun dingin itu membuat para wartawan wanita menahan napas. Guyan, CEO grup Gu yang legendaris. Sang Raja Neraka. Suasana mendadak hening. Kenapa Guyan ada di sini? Grup Gu adalah saingan grup Lin. Apakah dia datang untuk menertawakan kehancuran Lin Wen? Guyan berjalan santai menembus kerumunan wartawan yang otomatis menyingkir memberinya jalan. Ia berhenti tepat di samping Lin Wen. Lalu dengan gerakan alami, melingkarkan lengannya di pinggang ramping wanita itu.
Jantung Lin Wen berdesir. Tapi ia tetap mempertahankan wajah pokernya. Tuan Gu, apa yang Anda lakukan di sini? Seorang wartawan senior memberanikan diri, bertanya dengan suara gemetar. Apakah Anda juga salah satu klien Nona Lin? Sudut bibir Gu yang terangkat sedikit, membentuk senyum miring yang berbahaya. Klien, ulangnya dengan nada rendah yang menggema. Tangan Guyan merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna merah dengan lambang negara emas di sampulnya. Buku nikah. Ia membukanya, memperlihatkan foto dirinya dan Lin Wen yang berdampingan, serta tanggal pernikahan yang tertera. 3 hari yang lalu. Koreksi bahasamu. Suara Guyan tenang namun mematikan, menyapu seluruh kerumunan yang kini membeku dalam syok. Wanita ini bukan menjual diri. Dia adalah Nyonya Gu, istri sah saya, dan pemilik separuh dari seluruh aset grup Gu. Kamera-kamera zoom in gila-gilaan ke buku merah itu. Siapapun yang berani menyebarkan fitnah murahan tentang istriku mulai detik ini. Lanjut Guyan sambil menatap tajam ke arah kamera yang menyiarkan secara langsung. Seolah menatap langsung ke mata Chen Yu dan Lin Wei di seberang layar. Siapkan pengacara terbaik kalian, karena aku akan membuat kalian miskin sampai ke 7 turunan. Lin Wen menoleh, menatap profil samping suaminya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Rasa aman. Ayo pulang. Istriku, bisik Guyan lembut. Kontras dengan nada ancamannya barusan. Aku sudah menyiapkan makan siang. Di bawah tatapan ribuan pasang mata yang masih ternganga tak percaya. Pasangan paling berkuasa di Shanghai itu masuk ke dalam mobil, meninggalkan kekacauan, penyesalan, dan rasa takut yang mendalam bagi musuh-musuh mereka. Skandal itu tidak menghancurkan Lin Wen. Itu justru menobatkannya sebagai ratu yang tak tersentuh.